Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, kita tahu sendiri Prabowo Subianto telah melantik menteri-menterinya untuk membantu dia memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Tentu kita harus optimis. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ke depan harus kita lihat dan kita dukung. Dan tidak ada salah juga kalau umpamanya ada yang kurang baik dari bagian pengkritik, silahkan saja. Tetapi sekarang di awal-awal ini memang belum saatnya mengkritisi menteri-menteri Prabowo karena mereka juga belum bekerja atau bahkan baru mulai bekerja. Bahkan sebagian belum ada kantornya kan, karena ada 14 pos menteri yang baru kan, kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman. Karena kita juga agak-agak kurang paham kadang kan. Oke, kita bacakan dulu menteri-menteri pilihan Prabowo Subianto. Ini presiden kita ini kita harapkan ke depan lebih bagus lagi memimpin Indonesia kan. Harus optimis teman-teman. Jangan pesimis, ya kan? Untuk menteri koordinator ya, Menko. Ini ada 7 Menko sekarang yang dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto. Yang pertama, Menko Bidang Politik dan Keamanan. Oh, ini ada nama Budi Gunawan. Budi Gunawan ini dulu sempat gagal jadi Kapolri ya, tapi namanya terus melejit ya. Dia ketua BIN sebelum ini. Sebelum diangkat Prabowo Menteri. Saya kurang tahu pastinya. Mohon dikomentari teman-teman. Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Iya, ini tokoh senior ini. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ini sudah tetap juga dia ya. Ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ada Pratikno. Iya, ini mantan Mensesnek di zaman Presiden Joko Widodo ya. Ada Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Oh, Caimin dipilih jadi Menteri Menko juga ya. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa ini memang sangat akrab juga dengan Prabowo. Dulu kan sebelum Pilpres sempat mereka mau maju tetapi akhirnya tidak jadi. Akhirnya Prabowo bersama Gibran dan Muhaimin akhirnya bersama Anies Baswedan ya. Iya. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Iya, ini ketua umum dari Partai Demokrat, anak dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Dia memilih berhenti dari Tentara Nasional ya. Dia memilih dulu menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Kemudian ada Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Oh, ini dia Menko Bidang Pangan ya, Zulkifli Hasan. Ini juga sudah lama menjabat menteri ya, di zaman Jokowi pun. Iya. Kemudian yang ke-8 Mensesnek, Prasetyo Hadi. Menteri Pertahanan, Sapri Samsuddin. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Oh, ini tetap ya, Tito Karnavian. Menteri Luar Negeri, Sugiono. Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Ya, ini Imam Besar Masjid Istiqlal ya, kalau tidak salah. Mudah-mudahan semakin bagus ke depan Kementerian Agama ya. Menteri Hukum, Supratman Adi Aktas. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Wah, Natalius Pigai ini memang sangat dekat dengan Prabowo ya. Dia memang mantan Komnas HAM juga dia ya. Memang sangat bagus juga Bapak ini. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Oh, ini nama Ibu Sri Mulyani ini memang tokoh yang sangat profesional di bidang keuangan ya. Nah, bahkan di sebagian berita-berita kita lihat bahwasanya Sri Mulyani ini cukup dan sudah sangat dikenal di belahan dunia. Ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini pendidikan dasar menengah ini menangani pendidikan dari TK ya, dari PAUD lah, pendidikan anak usia dini, SD atau MI, SD, SMP, SMA ya, sampai SMA dan atau SMK dan SMK juga. Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, Satrio Sumantri Brojonegoro, ini untuk menangani bidang pendidikan tinggi.
dari kampus-kampus kan. Kemudian ada Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Ya, Fadly Zon ini kita tahu sebelum Bapak Prabowo jadi menteri, memang Fadly Zon ini saja yang selalu tampil di depan untuk Gerindra ya, dan untuk Pak Prabowo. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ini tetap ya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, ini sekjen dari PBNU ya. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kepala BP2MI Abdul Qadir Karding, ini juga kader dari PKB ya, dapat 2 kursi orang ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri Perdagangan Budi Santoso. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Oh, ini ngeri-ngeri sedap ini Pak Bahlil ini, bagus orangnya dalam memimpin ya kan. Kita 2 kali saja lah, ini katanya tegas, tetapi dia juga tidak lepas dari namanya dari orang-orang yang mengkritisi dia ya. Menteri Pekerjaan Umum Raden Dodi Hanggodo. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait. Oh, Marwarar Sirait menjadi menteri. Dulu sempat di periode kedua Jokowi diisukan jadi menteri, ternyata tidak jadi ya. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Oh, ini Yandri Susanto ya. Kemudian ada Menteri Transmigrasi Iftitah Suryan Negara, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi, Menteri Komunikasi dan Digital Media Hafid, ini anggota DPR RI dari Dapil Sumut 1 ini, Medan Deli Serdang Tebing Tinggi ya, sudah beberapa kali periode dia. Memang ini mantan pembawa acara berita juga, mantan wartawan di apa juga dia pernah ya di Metro TV. Menteri Pertanian Amran Sulaiman tetap ya. Menteri Kehutanan Raja Judi Antoni. Wah, ini kader PSI ini ya, kader PSI. Wah, jadi menteri dia, meskipun PSI tidak ada kursi di DPR, Pak Prabowo mengangkat dia jadi menteri. Wah, luar biasa ya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Wah, Nusron Wahid kader Golkar ya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Bapak Erick Thohir, dan juga Ketua PSSI ini ya, tetap dia ya. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional Wihaji. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hani Faisal. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Penanaman Modal Rosan Roslani. Menteri Koperasi Budi Ari. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman. Menteri Pariwisata Widianti Putri. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha, ini kader Demokrat ya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ari Tejo, ini tetap ya. Jadi total ada 48 menteri di zaman atau di era Bapak Prabowo ini ya. Jaksa Agung lagi, Jaksa Agung ada Sanitiar Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Kepala Staf Kepresidenan Legend Purnawirawan AM Putranto ya. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Oh, ini Kepala Kantor Komunikasi Presiden ya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Oh, ini Setkap Pak Teddy ya. Ini yang sering di samping Bapak Prabowo. Ya kan? Itu dia teman-teman ya, daftar lengkap menteri. Jadi kita berharap sih, sangat-sangat berharap lah kepada pembantu-pembantu Prabowo, Bapak Prabowo Subianto, agar kiranya jangan membuat malu Pak Prabowo ya. Harus bekerja dengan baik. Bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan giat, dan bekerja dengan semangat, dan selalu membela masyarakat di garis terdepan. Iya, jangan nanti malah lupa dengan janji-janjinya kan. Setelah diangkat Prabowo nanti malah tidak semangat kerjanya. Harus semangat, dan tentunya harus memberikan bukti, ya kan? Harus memberikan bukti kepada Bapak Prabowo. Jangan tidak selama memimpin tidak ada peningkatan signifikan dari
kementerian yang dipimpinnya kan harus lebih menaik dan signifikan kinerja yang dimiliki Menteri Pak Prabowo ini. Oke, teman-teman, sampai di sini saja dulu. Dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.